Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus klasik dalam penelitian operasional yang disebut dengan stagecoach problem. Masalah ini secara khusus dibuat untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi dari program dinamis atau dynamic programming. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Octavian dengan NIM 1020824011, kelas S1 TI 08A, S1 Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri. Baik, mari kita kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari kita bayangkan sebuah cerita di pertengahan abad ke-19. Ada seorang pencari harta karun fiktif di Missouri yang ingin pergi ke barat untuk bergabung dalam perburuan emas di California. Sorry. Perjalanan ini mengharuskannya naik kereta kuda atau yang bisa disebut itu stagecoach melewati wilayah tak berpenghuni yang sangat berbahaya karena rawan serangan perampok. Titik awal dan tujuannya sudah pasti, yaitu dari negara bagian A, Missouri, menuju negara bagian C, California. Perjalanan ini membutuhkan 4 tahapan atau 4 stage. Pencari harta karun ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Pencari harta karun ini adalah orang yang sangat berhati-hati untuk menentukan rute paling aman. Dia punya ide cerdas. Kebetulan ada polis asuransi jiwa yang ditawarkan untuk penumpang. Karena harga polis didasarkan pada evaluasi keselamatan setiap rute. Dia menyimpulkan bahwa rute yang paling aman adalah adalah rute dengan total biaya polis asuransi jiwa yang paling murah. Berikut adalah rute-rutenya ya guys. Dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke, baik, kita ke slide selanjutnya guys. Ini adalah eh, rute dan biaya dari stagecoach, masalah stagecoach yang tertera. Di layar teman-teman bisa lihat jaringan jalan beserta biaya asuransinya itu arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan. A ke B, A ke C, A ke D, dan seterusnya. Dan biaya-biaya yang tertera di sini. Tertera di layar ya guys. Seperti ini. Dari A ke B, ke C, ke D, dan seterusnya. Oke, sekarang kita solve the problem ya guys. Jadi, eh, pertanyaannya di sini, bagaimana cara mencari rute termurah? Pendekatan pertama yang mungkin terpikirkan adalah memilih rute termurah di setiap langkahnya, atau disebut pendekatan short sight. Misalnya dari A, pilih yang termurah yaitu ke B, biayanya 2, lalu dari B, pilih F, biayanya 4, dari F, pilih I, biayanya 3, dan dari I ke C, biayanya 4. Total biayanya adalah 13. Tapi pendekatan ini belum tentu memberikan hasil optimal. Kadang, mengorbankan sedikit biaya di awal bisa memberikan penghematan lebih besar di akhir. Contohnya, rute A ke D dan ke F. Secara keseluruhan, lebih murah daripada A ke B dan ke F. Pendekatan kedua adalah mencoba satu persatu semua kemungkinan rute, trial and error. Masalahnya, di sini, itu ada 18 kemungkinan rute, dan menghitung semuanya tentu bukan pekerjaan yang menyenangkan. Disinilah fungsi dynamic programming atau program dinamis hadir, memberikan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Konsep dasar dari program dinamis ini adalah kita mulai dari porsi masalah yang kecil di bagian akhir, menemukan solusinya, lalu perlahan memperbesar masalah dengan bergerak mundur ke titik awal, hingga seluruh masalah itu terselesaikan. Oke, sebelum kita menghitung, mari kita pahami formulasinya di sini. Kita mulai dari tahap paling akhir, yaitu ketika si pencari harta karun hanya punya satu tahap lagi untuk menyelesaikan perjalanannya. Solusi optimal di akhir ini sangat jelas, pergi dari posisinya saat ini ke tujuan akhirnya yaitu step C. Kita gunakan rumus ini di setiap tahap.
Eh, sebentar guys, rumusnya adalah ini ya, Fn S Xn lalu dengan dilanjut stage n yaitu immediate cost plus minimum future cost, sorry, future cost, uh, stage n plus 1 onward sama dengan c sxn plus n plus 1 xn. Jangan pusing dulu untuk melihat rumusnya, intinya sangat sederhana. Total biaya saat ini sama dengan biaya langsung di tahap ini plus biaya minimum di masa depan untuk tahap-tahap berikutnya. Yang tadi saya jelasin ya guys ini. Tujuan akhir dicapai di akhir tahap 4, jadi nilai F5 atau stage C itu sama dengan 0. Tujuan kita dalam cari F1 A yaitu biaya total termurah dari awal mula. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari kita eksekusi perhitungannya ya. Dari tabel N, lalu perlahan transisi ke diagram ke tabel N3. Sebentar ya, kita mulai dari stage 4 dulu. Mari kita mulai. Di sini, dia hanya tinggal memilih jalan dari H atau I menuju C. Jika dia H, jika dia di H, biayanya adalah 3. Ini ya, biayanya ini 3. Jika dia di I, biayanya ke C adalah 4. Ini 4. Oke, oke ya, itu ya guys, dari tahap terakhirnya. Oke, kita lanjut ke tahap 3, di satu tahap. Sekarang kita mundur satu langkah, dia bisa berada di E, F, atau G. Mari kita contoh jika Mari kita ambil contoh jika dia berada di state F. Dari F dia bisa ke H atau ke I. Nih, bisa ke H atau ke I. Jika ke H biaya langsung adalah 6. Jika ke ditambah biaya minimum dari H ke akhir yang sudah kita hitung tadi yaitu total 6 ditambah 3 tambah 3 yaitu 9. Jika ke I biaya langsung adalah 3. 3 ditambah biaya minimum dari I ke akhir yaitu tahap 4 total 3 plus 4. 3 plus 4 sama dengan 7. Lebih kecil dari 9 ya. Maka jika dia berada di F, rute terbaiknya adalah menuju I dengan biaya minimum 7. Berarti kita pilih yang ini ya guys, karena ini paling kecil, minimum. Jika perhitungan yang sama dilakukan untuk E dan G, dari E rute terbaik adalah ke H dengan total biaya 4. Dari G, rute terbaik adalah ke H dengan total biaya 6. Sorry guys, ini tadi kelewat ya, buat rute E dan rute G. Dari rute E itu tadi terbaiknya ke H dengan total biaya 4. Dari rute G, rute terbaik adalah ke H dengan total biaya 6. Oke. Oke, kita mundur lagi ke tahap 2 dan 1. Ini diagram state C ya. Ini diagram state C. Saya jelaskan dulu ya. Di tahap 2 ini, kita mundur lagi di sini. Dia bisa berada di B, C, atau D. Sebagai contoh, jika dia berada di state C, dia bisa memilih lanjut ke E, F, atau G. Jika ke C, jika C ke E, biaya rute 3. Rute 3, plus biaya minimum dari E, yaitu 4, sama dengan 7. 7 ya tadi totalnya, 3 plus 4. Jika C ke F, rute biayanya itu 2 ditambah biaya minimum dari F yaitu 7, jadi 9. Lalu jika ke C ke G, biaya rutenya 4 plus biaya minimum dari G yaitu 6 tadi ya. Berarti totalnya 10. Jadi pilih termurahnya kita yaitu dari C ke E yaitu 7. Ini ya untuk dari B pilihan termurahnya adalah ke E yaitu 11. Ini 11.
Dari D, pilihan termurahnya adalah ke E atau F dengan biaya 8. Ya, ada dua opsi di sini ya. Ini yang B tadi. Yang C kita sudah ketemu. Oke, selesai ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tahap 1, tahap awal. Dari A ke B, biaya rute 2, biaya minimum. Dari B, 11, jadi 13 totalnya. Lalu A ke C, biaya rute 4, plus biaya minimum dari C, 7, jadi 11. Yang terakhir, A ke D, biaya rute 3, biaya minimum dari D, 8, yaitu 11. Tambah ya. Nih. Oke, setelah kita sudah menghitung tadi ya, dari ke belakang ke depan. Sekarang kita bisa merangkai rute optimalnya dari depan ke belakang. Jadi kita temukan di tahap 1, pilihan terbaik dari A adalah ke C atau ke D. Misalkan kita pilih ke C, dari perhitungan tahap 2, tujuan terbaik dari C adalah E, dari E di tahap 3, tujuan terbaiknya adalah H. Dan dari A pasti ke C, jadi satu rute optimal adalah A ke C, ke E, ke H, dan ke C. Jika di awal kita memilih ke D, dari D kita bisa ke E atau F. Hal ini menghasilkan dua rute optimal lainnya, yaitu A ke D, ke E, ke H, dan ke C. Lalu urutan keduanya A ke D, ke F, ke I, dan ke C. Ketiga rute tersebut akan memberikan total biaya termurah yang sama, yaitu 11. Itulah kehebatan program dinamis, kita bisa menemukan semua rute terbaik tanpa eh, harus menghitung satu persatu dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami konsep dasar dynamic programming.